Selamat pagi umat yang terkasih. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu Trinitas. Dan di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB di GPIB Jemaat Bukit Muria dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yohanes November Tahulending. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam. Kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam. Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah-tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam. Apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mari kidungkan nyanyian umat, Kidung Jemaat 242, bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Putranya.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui, ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya
mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 44 ayat 22, yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar, lalu melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus yang berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga
maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan oleh menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah Minggu Trinitas, minggu yang menutup semua tahun gerejawi yang kita lewati dalam kehidupan bergereja. Dan hari Minggu ini juga adalah ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB. Nah, mari kita lihat sedikit latar belakang kitab yang kita baca pada hari ini. Jemaat Efesus adalah jemaat yang giat bekerja untuk Tuhan, namun orientasi melayani Tuhan sudah berubah. Di dalam surat ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka harus kembali kepada Kristus, ajaran Kristus. Dan mereka diingatkan bahwa mereka diselamatkan karena iman, kasih Kristus, bukan karena siapa-siapa. Nah, jemaat Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Paulus mengingatkan bahwa mereka harus mengalami lahir baru. Lahir baru di sini bukan dibaptis ulang, tetapi kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Hari lepas hari semakin serupa seperti Kristus. Mengapa mereka perlu lahir baru? Karena jemaat Efesus belum mengalami pembaharuan secara total. Pikiran mereka belum diubahkan. Hidup mereka berfokus pada diri sendiri. Nah, Paulus mau mengajak jemaat di Efesus melakukan kasih secara nyata dalam hidup ini. Karena dengan melakukan kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Paulus mengingatkan karena mereka hidup seperti orang duniawi. Begitu juga dalam rumah tangga mereka kehilangan kasih. Sehingga Paulus perlu untuk kembali mengingatkan bahwa hubungan mereka harus berlandaskan kasih Kristus. Nah, kalau kita lihat kehidupan zaman sekarang, kelihatannya duduk bersama, tetapi hatinya jauh. Mereka sibuk dengan hidupnya sendiri-sendiri, tidak peduli kiri dan kanan mereka. Alat komunikasi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hidup ini seolah-olah membuat kita semakin ada jarak dalam hidup ini. Alat komunikasi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hidup seperti inikah yang kita ingini dalam kehidupan bersama? Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini merupakan kasih karunia Tuhan atas kita. Nah, Tuhan menganugerahkannya kepada kita bukan karena kekuatan kita ada bukan karena hikmat yang ada pada kita memperoleh kekayaan itu bukan karena usaha kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Semuanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Demikian pula ketika kita dipilih oleh Allah,
kita dipilihnya sebelum dunia dijadikan, dan sebagai umat kepunyaan Allah yang telah dipilihnya dari sejak semula, kita akan menikmati berkat-berkat dari Allah yang mengasihi kita. Apakah kekayaan tak ternilai yang kita miliki? Keluarga, uang tabungan dan deposito, logam mulia, rumah dan tanah, kendaraan. Setiap orang pasti memiliki kekayaan yang tak ternilai. Meskipun tidak harus berupa harta benda dan uang, bahkan hidup itu sendiri pun merupakan kekayaan yang tak ternilai. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa hidup dalam Kristus merupakan kekayaan. Karena hidup di dalam Kristus itu berarti kita mendapat berkat rohani, yaitu keselamatan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Kristus di sorga kelak. Kita dipilih supaya kudus dan tak bercacat, supaya kita ada di dalam Kristus yang adalah kudus dan yang tak bercacat dalam hidupnya. Kita ditentukan menjadi anak-anaknya untuk memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dalam karya salib, adalah satu kali untuk selama-lamanya menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang dikasihinya tak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Kepastian akan keselamatan itu jelas. Pernyataan rahasia keselamatan oleh Kristus sebagai persiapan untuk bersatu dengan Kristus di dunia maupun di sorga untuk mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Hidup dalam Kristus berarti hidup yang berakar pada Kristus. Hidup yang memiliki relasi dan jalinan yang kuat dengan Kristus. Hidup yang demikian akan tercermin dalam tindakan-tindakan nyata dalam hidup ini. Nah, sebagai wujud tindakan itu adalah menjaga kekayaan yang dianugerahkan kepada kita. Marilah kita menjaga kekayaan anugerahnya dengan hidup sebagaimana dikehendaki Kristus. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita harus hidup dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita yang telah menerima anugerahnya, hendaknya menghasilkan buah dari anugerah yang diberikan kepada kita. Buah yang dihasilkan pasti yang baik. Kebaikan yang kita lakukan bukan karena kita baik, karena Kristus sudah menebus kita, maka kita dimampukan melakukan yang baik. Jadi, dalam hidup ini kita diajak untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Injil Matius di dalam pasal yang ke-7 ayat 20-23 mengatakan, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Dari nats ini mau mengatakan, bukan hanya status sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis atau disidi yang penting, tetapi melakukan konsekuensi dari status itu. Kita yang sudah dikuduskan oleh Allah diminta untuk hidup kudus. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita hidup kudus dalam hidup ini? Oleh karena itu, nilai-nilai apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Mari kita lihat dari video YouTube yang kita tonton ini.
dari kisah ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita sudah menerima anugerah Allah, jadilah pribadi yang penuh cinta kasih, peduli kepada sesama saudara di dalam Kristus, sebangsa, setanah air, berempati kepada mereka yang dalam kesusahan, jujur dalam menjalani hidup ini, selalu rendah hati dan mau ditegur dan menegur. Kita tidak tahu sampai di mana perjalanan hidup kita di dunia ini. Tetapi pastikan hidup kita selama hidup di muka bumi ini hasilkan buah yang menyenangkan hati Kristus dan lakukan kehendak-Nya. Kristus sudah berkorban bagi kita. Kita pun dipanggil untuk membayar harga penebusan yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerah-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang telah mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Meskipun kami beribadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi hikmat dan kedekatan kami akan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, karena hidup yang kami hidupi saat ini itu adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah anugerah yang Tuhan berikan itu, kami tidak sia-siakan, kami mau hidup kudus, kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Berkati kami, keluarga kami, dengan segala persoalan pergumulan yang kami hadapi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, berbangsa, bernegara. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati bangsa kami yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menolong dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, segala upaya dan daya yang dilakukan, Tuhan yang memberkati. Begitu juga dan aparat keamanan Tuhan memberkati, agar situasi keamanan negara kami boleh stabil, dan kami boleh hidup dalam tenang dan damai dalam penyertaan berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat, biarlah di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Para medis yang menangani, kiranya perlindungan penyertaan Tuhan yang memberkati, agar mereka boleh bekerja dalam penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Mereka yang bergumul dengan persoalan-pergumulan dalam hidup ini, mereka yang dirumahkan, mereka yang takut, mereka yang bimbang, mereka yang cemas di dalam kehidupan ini, Tuhan beri penghiburan, memberi kekuatan, bahwa mereka tidak sendirian dalam kehidupan ini, tapi ada Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Yang berduka cita, Tuhan memberi penghiburan, kekuatan. Yang bersuka cita atas pertambahan usia dan perkawinan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami, yang mempertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam Tangan-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat, agar nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Masih banyak kami doa dan pinta dalam hidup ini, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam Tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift,
dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Setelah mentransfer, dimohon untuk menginformasikan di nomor HP 0853803817 atas nama Saudari Heni Lumiling, Kasir GPIB Jemaat Bukit Moria. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan bulan Pelkes, kita sudah dilayani oleh Pendeta Johannes November Taulending. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan jemaat tamu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Minggu Trinitas hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan jemaat tamu GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pukul 19 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan
jemaat tamu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, dan jemaat tamu yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian jemaat dan jemaat tamu, kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita sudah beribadah, kiranya ibadah kita berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya kita senantiasa mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti 120, bait pertama dan ketiga, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan beserta selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati.